Hello everyone, how are you today? I hope you health and be ready to listen with me, Nanda Siti Radelam from English Education Department UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. So in this video, I will submit my assignment of PLPM KDC 2020, collaborate with MA Nizomia Labuan Pandeglang. So happy watching. Okay, before we study, let's pray together. Start. Okay. We are going to study about recount text. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang recount text. Oke. Text which tells about something happened in the past. Recount text adalah teks yang menceritakan kembali tentang sesuatu yang terjadi di masa lampau, baik itu kejadian yang menyenangkan ataupun kejadian yang tidak menyenangkan. Oke, di sini ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Oke, next. Oke, di sini ada beberapa foto dari penulis atau saya pribadi. Di sini terlihat ada beberapa foto yang saya tampilkan. Di antaranya ada kejadian yang menyenangkan seperti liburan, pergi ke pantai bersama keluarga atau melakukan perjalanan jauh yang menyenangkan lainnya. Sedangkan kejadian yang tidak menyenangkan mungkin dulu di saat kecil pernah jatuh ketika mengendarai sepeda dan lain-lain. Nah, kejadian-kejadian yang terjadi di masa lampau itu disebut dengan recount text. Kemudian ada beberapa tipe dari recount text. Yang pertama ada personal recount, yang kedua ada factual recount, yang ketiga ada biographical recount, and the last is imaginative recount. Personal recount adalah menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis. There is trip to the Pare and vacation in Cilegon swimming pool and etc. And the second is factual account, yang menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi, contohnya tsunami atau erupsi dan longsor dan lain sebagainya, yang diceritakan melalui recount text. Kemudian yang ketiga ada biographical recount. Biographical recount yang menceritakan kisah hidup seseorang, seperti biografi dari Ki Hajar Dewantoro atau biografi-biografi yang kita lihat atau baca itu adalah salah satu dari bentuk recount text. Dan yang terakhir adalah imaginative recount. Imaginative recount misalnya kamu mimpi dan mimpi itu diceritakan kepada orang lain. Nah, itu termasuk dalam imaginative recount. Ketika kita menemukan soal recount text, di antaranya terdapat pertanyaan mengenai tujuan atau purpose. Why is the text written? The text written for blah blah blah. And the next, what is the purpose? Blah blah blah. And what is the social function? And the last is, what is the writer's intention? Kata-kata tersebut termasuk dalam kunci dari teks soal yang termasuk menanyakan tentang purpose atau tujuan dari teks tersebut. Nah, untuk menjawab atau merespon dari pertanyaan tersebut, kita bisa menggunakan to share unique or unusual experience, to retell something unforgettable, and to give information about an incident, and the last is to make the readers learn something, yang artinya untuk membagikan pengalaman yang unik, yang kedua untuk menceritakan kembali kejadian di masa lampau, kemudian to give information about an incident, untuk memberikan informasi tentang sesuatu kejadian tertentu, dan yang terakhir pastinya untuk membuat pembaca belajar mengenai sesuatu hal yang baru. Nah, kata-kata yang saya tulis tersebut dengan warna merah adalah kata kuncinya. Jadi itu misal ada pertanyaan seperti
tadi, maka jawabannya tinggal memilih salah satu, apakah share appearance atau retell or incident or to make the readers learn something. Oke, kemudian ada generic structure, yaitu ada orientation, events, and reorientation. Nah, orientation di sini pengenalan tentang siapa, di mana, dan kapan peristiwa itu terjadi. Kemudian ada events, rangkaian peristiwa yang ada dalam cerita, kegiatan, atau apa saja yang dilakukan oleh partisipan tersebut. Kemudian yang reorientation itu biasanya berisi kesan atau kesan dari peristiwa yang dilalui atau kesan yang setelah kamu melakukan kegiatan tersebut. Dan ini pun biasanya kesan yang disampaikan adalah kesan bahagia. Reorientation ini juga bersifat opsional ya, kadang ada dan kadang juga tidak ada. Kemudian ada language features. Yang pertama ada past tense. Oke, di sini ada I went to Bali last week. I spent my holiday in Bandung. We were very happy. Nah, seperti went, spent, were di sini menggunakan kata kerja past tense. And next ada adverb of time. Adverb of time itu ada jelas ya, last week and 2 years ago, 5 months ago. Kemudian ada action verb yang dimana ada played, work, but. Kemudian ada conjunction seperti after that, then, and next. Oke, itu semua adalah language features dari recount text. There is text recount about holiday in Jeju. Last month, Saripudin and his friends spent their holiday in Jeju Island. Oke, di sini orientationnya terlihat jelas, kapan, siapa partisipannya, dan di mana kita berlibur atau melakukan pengalaman tersebut. Okay, in the event, Saripudin and his friend had lunch together. Then Saripudin and Jono played toy ship on the lake. After that, Jono and Juki paint a picture. The last, Junedi and Jumadi played. Jadi rangkaian acaranya adalah makan siang bersama, kemudian bermain toy ship, setelah itu melukis, kemudian Junedi dan Jumadi bermain kanoe gitu. Dan di bagian reorientationnya terdapat they were very happy. Oke, mereka sangat bahagia, seperti itu. Yang terakhir assignment. Di sini ada cerita ketika saya dan keluarga saya pergi ke pantai Gope. My family vacation at beach 500 sorry. Oke, silahkan dikerjakan mana saja bagian orientationnya, events, and terakhir di orientation. Oke, minggu depan Miss akan koreksi satu. Okay, thank you for listen together of today. And the last is see you later and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before we going to go home, let's pray together. Start.